What's up you guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngebahas mengenai satu hal yang cukup penting untuk gue bahas. Karena sebenarnya kan channel gue ini dikenal dengan pro firm trading ya. Jadi gue itu terkenalnya karena gue adalah orang yang kurang lebih kayak, kalau kata orang-orang yang view live trading gue, katanya gue pionir soal pro firm trading di Indonesia. Tapi ya menurut gue ini adalah hal yang harus gua kasih warning juga ya, karena pro firm is good, pro firm itu bagus. Bahkan menurut gua pro firm adalah cara yang paling bagus kalau misalkan teman-teman adalah seorang pemula ya, akan memulai trading karir kalian dan kalian mungkin punya modal yang terbatas. Kalian menurut gua sih lebih bagus pakai pro firm ya. Tetapi ini ada satu hal yang ingin gua sampaikan ke teman-teman, bahwa gua begitu mendukung pro firm sampai kadang gue lupa untuk memberitahu ke teman-teman bahwa personal account itu juga penting. Sebenarnya gue nggak lupa ya untuk kasih tahu ini. Gue udah sering ngomong berkali-kali di live trading gue dan di beberapa video gue kebelakangan. Tetapi sekarang itu gue mau clarify lagi ya, betapa pentingnya kita memiliki yang namanya personal account ya. Selain pro firm account, kita juga memiliki personal account. Jadi hal yang menurut gue paling membedakan antara personal account dan pro firm account adalah apa? Adalah freedom. Oke? Freedom ataupun kebebasan dalam mengelola capital yang kita punya ya. Entah kalian tukang judi sewaktu kalian menunggu news ya, ataupun kalian orang yang mungkin cukup risk taker, dalam satu hari bisa trading berkali-kali. Meskipun itu menurut gua adalah hal yang salah, tapi ya balik lagi, itu freedom kalian untuk melakukan hal seperti itu ya. Tetapi kalau di pro firm, kita dipaksa untuk disiplin ya, untuk mengikuti rules mereka. Nah, ini adalah pedang bermata dua ya. Freedom ini adalah pedang bermata dua. Untuk orang-orang yang tidak bisa mengontrol psikologi trading mereka dan trading rules mereka, itu mereka nggak disiplin, maka freedom adalah hal yang berbahaya ya. Tetapi untuk trader-trader yang sudah mature, yang sudah dewasa, freedom adalah hal yang bisa menguntungkan ya. Jadi seperti ini, pro firm itu punya namanya hidden rules ataupun rules yang tersembunyi kadang ya. Baru-baru ini gue ada ngeliat video di YouTube bagaimana ada orang itu udah mau withdraw profit dia di suatu pro firm, tapi ternyata ditolak karena ada suatu rules yang tidak tertulis di awalnya, sehingga sewaktu orang ini tidak tahu bahwa ada rules itu, dia melakukan suatu hal yang sebenarnya secara rules yang tertulis itu masih oke ya. Tapi ketika dia mau withdraw, ternyata ditolak guys. Nah, ini tidak akan terjadi ketika kita punya yang namanya personal account ataupun akun personal ya. Mau gimana pun kita tradingnya ya, mau kita berjudi atau gimana pun, selama profit ya kita tinggal tarik ya, kita tinggal withdraw. Tetapi balik lagi, sebelum kita sampai ke tahap sana, kita juga harus bisa memilih broker yang benar dan terpercaya. Nah, oleh karena itu gue mau kasih tahu ke kalian bahwa ada satu broker yang mungkin teman-teman jarang dengar ya, dan tetapi menurut gue broker ini cukup bagus ya. Namanya adalah MyTrade. Nah, jadi MyTrade ini ya, dia adalah broker forex, indeks, komoditas, kripto. Jadi one stop solution for everything, dimana dia tuh udah diregulasi oleh CIMA, FSC, ASIC. Mereka ini adalah regulator yang terpercaya ya. Jadi gue bisa bilang bahwa ini adalah broker yang bagus. Dan gue pun akan menaruh sebagian dari akun personal gue itu akan gue pindahkan ke MyTrade. Selain itu ya, masih banyak hal-hal lebih detail lagi yang akan kita temukan di dalam platform aplikasi MyTrade itu sendiri. MyTrade juga memberikan zero commission dan low spread sampai flexible leverage sebanyak 200 kali, yang berguna untuk memudahkan dan mengoptimalkan penggunaan modal trading kalian. Oke, salah satu fitur yang menarik yang ada di platform MyTrade adalah MyTrade GPT ya. Jadi di MyTrade GPT ini, kalau kita klik view, bagian MyTrade GPT ini kalau kita klik view, akan muncul informasi-informasi yang sudah dirangkum ataupun dikurasi oleh GPT dari MyTrade ini ya. Jadi kita tinggal mengambil informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan kita, dan ini semua udah disiapkan oleh AI dari MyTrade. Jadi jadikan ini sebagai bahan confluence dalam pengambilan keputusan kalian ya. Kalian tetap harus analisa sendiri, tetapi dengan adanya AI MyTrade GPT seperti ini membantu proses analisa kalian karena dia memberikan informasi dari news, opini, ya, specific position, dan sebagainya. Jadi ini sangat berguna
untuk menjadi alat bantu ya dalam kalian menganalisa trade idea kalian. Dan of course nggak lupa juga ya di bagian home-nya itu ada news ya. Kalian bisa cek news mengenai currency, commodity ya, pokoknya semua news yang berhubungan dengan instrumen trading akan ada di sini. Dan nggak lupa juga ada kalender di sini. Kalian bisa cek, oh di jam segini ada news ini akan keluar, di jam segini ada news apa yang mau keluar. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik ke website yang ini untuk cek news, ke website yang ini lagi untuk trading, nggak perlu ya. Semua udah disediakan di dalam aplikasi MyTrade ini. So, kalau kalian tertarik ingin buka akun di MyTrade, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah oke, jadi setelah kita tahu bagaimana kita harus memilih broker yang benar, ya, sekarang kita balik lagi ke topik utama, bahwa pentingnya memiliki akun personal adalah kita memiliki freedom dalam mengelola akun tersebut, ya. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki akun personal, teman-teman bisa kelola itu sebertanggung jawab mungkin, ya, tetapi itu free. Bagaimana teman-teman ingin mengelolanya. Profirm is a good opportunity. Profirm adalah peluang yang bagus untuk dimanfaatkan oleh kita trader-trader. Tapi ingat, Profirm adalah bisnis juga, ya. Of course, mereka nggak ingin semua orang itu profit. Of course, ya. Kalau gitu mereka untungnya dari mana? That's why terkadang ada profirm nakal. Ketika kita udah profit, kita mau withdraw, ditolak, ya. Ketika kita profit, kita nggak melanggar rules yang tertulis, ternyata dia punya hidden rules ataupun rules yang tersembunyi. Nah, itulah kenapa pentingnya untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada profirm. Lalu, bagaimana cara gue mengelola portofolio trading gue secara keseluruhan? Ya, bagaimana cara gue membagi antara personal account dan profirm account gue? Jadi kalau lu tanya ke gue sekarang, profirm account gue itu punya sekitar 60% bobot dari semua portofolio trading gue. Sisa 40%-nya kemana? 40%-nya adalah personal account. Nah, kenapa lebih besar tetap di profirm? Karena tetap Profirm itu menawarkan leverage ataupun risk to reward yang jauh lebih tinggi ketimbang personal account. Tetapi gue juga belajar dari pengalaman gue dulu bagaimana gue kena tipu oleh my forex funds, ya. Dana gue dibekukan sebegitu banyaknya, akhirnya gue harus mulai dari awal lagi, ya, proses lagi, tahap pertama, tahap kedua dan sebagainya, ngumpulin akun lagi. Itu cukup capek ya sebenarnya ya. Dan lu kan nggak dibayar selama lu mengumpulkan, selama lu meloloskan fase pertama, fase kedua itu kan lu nggak dibayar, ya. Nah, jadi gue pun belajar dari situ bahwa penting sekali untuk memiliki personal account. That's why 40% itu gue taruh di personal account gue. So, in case something bad happens, jadi ketika ada hal buruk yang amit-amit terjadi kepada akun profirm gue masih punya akun personal ini untuk gue tradingkan dan ya menjadi mata pencaharian gue. So, di video ini, gue ingin teman-teman sadar bahwa gue tidak bilang bahwa profirm itu harus dijauhi, harus dihindari, no. Gue tetap bilang mereka adalah hal yang baik selama kalian bisa memilih profirm yang benar dan kalian memperlakukan profirm trading sebagai trading dan bisnis, ya, bukan sebagai ajang berjudi. Ya, tetapi di video ini gue juga mau ngebahas ada beberapa downside yang dimiliki oleh profirm yang diatasi oleh personal account. So, be wise, tetap trading profirm it's okay, tetapi kalian juga harus punya dana cadangan ataupun dana sampingan di personal account kalian. That's it for this video. See you guys in the next video and remember, let's be better together. See you guys.